Halo guys, welcome back to Aiman Channel. Jadi hari ini aku kedatangan tamu spesial, seorang influencer, YouTuber kesehatan yang mungkin lebih paham dunia fitness dibanding aku. Ada Jay Ryan. Halo bro, aku manggil dokter ya, harus dokter ya. Halo dok. Thank you so much nih udah mau main-main collab bareng aku nih. Sama-sama. Jadi kan hari ini aku pengen ngebahas nih salah satu topik yang sebetulnya nih mungkin masyarakat mikirnya dokter tahu segalanya. Ya. Padahal di dunia kesehatan nih ada beberapa hal yang dokter juga perlu praktisi-praktisi lain. Contohnya masalah fitness nih. Ya. Yang mungkin aku tahu lah fitness untuk membentuk tubuh, tapi masalah detailnya nih kan aku nggak tahu pasti nih kayak gimana gerakannya dan Ya. banyak banget mitos-mitos seputar fitness. Nah kemarin nih aku udah cari tahu beberapa pernyataan mengenai fitness. Yang aku pengen tanya ini, benar nggak sih pertanyaan Oke. ini gitu? Mitos atau fakta? Mitos atau Siap. fakta? Pertanyaan-pertanyaan, Jay, panggilnya Jay aja ya? Jay. Pertanyaan pertama nih Jay, nah kan katanya nih peregangan adalah hal yang wajib dilakukan sebelum melakukan fitness. Ya. Itu benar nggak sih? Pasti dong, kalau itu mah fakta lah. Karena Fakta. apapun olahraganya peregangan itu wajib. Peregangan tuh wajib. Wajib banget. Sebenarnya tuh buat apa sih peregangan itu? Karena otot-otot kita kan kalau kita nggak berlatih atau kita misalnya kayak baru bangun tidur, itu biasanya kan pasti kan kaku lah ya. Nah, jadi kita harus kita stretch dulu, jadi biar lebih lentur. Jadi kalau kita melakukan berbagai gerakan-gerakan gym, otot kita tuh nggak kaget. Oke, dan mengurangi resiko terjadinya Pastinya. komplikasi-komplikasi gitu ya. Betul. Soalnya kan kayak pernah lihat banyak yang nggak peregangan terus melakukan fitness terus akhirnya jadi kram atau apa. Iya, kalau nggak bisa kesleo. Pernah ya kan? mungkin ada pengalaman gitu. Wah, pernah. Pasti pernah lah. Kadang-kadang suka emang berasa sih kalau nge-gym tuh kayak malas pemanasan tuh berasa banget gitu. Makanya kayak dulu-dulu juga pernah lah kayak misalnya keceklik lah leher, Keceklik. ya kan, bahu, Itu nggak enak banget. susah diangkat, ya kan, kayak gitu-gitu hal yang biasa. Makanya itu sih masih termasuk tahap resiko yang Ringan. ya. Oke. Kayak kalau misalnya olahraga tanpa pemanasan yang tepat itu pun yang parahnya pun misalnya kayak bisa ACL, putus, kayak gitu-gitu kan bisa juga kan. Kayak gitu. Jadi bisa dibilang peregangan tuh wajib ya. Wajib banget, buat gue wajib banget saat ini. Jadi ini yang nonton misalkan pengen fitness sebelum fitness atau olahraga apapun lah ya, Olahraga apapun. itu wajib yang namanya peregangan gitu. Ya. Kita lanjut ke pernyataan kedua, kan fitness nih identik pria yang melakukannya dibandingkan wanita. Karena mikirnya misalkan wanita fitness jadinya berotot kayak pria. Nah itu betul nggak sih? Berotot gimana nih? Berotot kan kalau pria tuh kayak Kotak-kotak gitu. pecah-pecah. Ya. Enggak sih. Nggak. Enggak. Kalau yang dilihat di gambar atau yang dilihat di TV-TV yang wanitanya bentuk badan seperti cowok itu pasti nggak mungkin hormon secara natural ya. Mungkin sebagai dokter juga ngerti lah ya kayak gitu. Jadi ada tambahannya juga tambah-tambahan biasanya. hormon, Oke. entah suntik atau apa gitu. Kalau secara natural nggak mungkin sih. Soalnya gini, cowok aja ya, mau coba deh cowok nge-gym setiap hari buat jadi badan berototnya susah. Oke. Bener nggak? Kalau dia nggak ngerti cara latihannya gimana, ya kan? Gimana cewek-cewek? Jadi Kayak biasanya cewek-cewek yang kita suka lihat kan serem-serem lah ya. Iya. Ya mungkin bagi sebagian orang ya pengen seperti itu kita hargai. Tapi kan kebanyakan wanita tuh takut karena takut ngelihat yang seperti itu. Betul. Nah biasanya dia minum suplemen tambahan mungkin Pastinya gitu. Dan lagi juga sebetulnya nggak perlu takut sih kalau kalian misalnya bener-bener latihan untuk mencapai. Kayak gini deh, cowok untuk punya badan yang bagus, yang ideal aja, itu butuh proses yang sangat lama, ya kan? Jadi untuk mencapai badan sebesar itu nggak perlu takut lah. Nanti kan tinggal di tengah-tengah kalian juga pengen, muncul sendiri kayak, oh gue pengen segini cukup, ya udah, abis itu tinggal di-maintain. Jadi bisa dinilai lah Bisa ya. dinilai. Itu prosesnya panjang sih untuk sampai badan-badan sebesar itu. Jadi nggak usah takut. Nggak usah takut. Jadi mau pria mau wanita tetap gym aja, nggak usah mikirin bakal berotot kayak gimana gitu. Iya. Karena kan kalian bisa nilai sendiri lah ya batasnya mau kayak seperti apa. Betul lah, kayak Adera kan puluhan tahun buat nge-gym. gila. Gue aja nggak gede-gede, kayak dia. Ada lagi mah semua hidupnya kayak kerjaannya Iya, gitu. pagi siang malam ya. Belum lagi konsumsi telur dan lain-lain. Iya, betul. Nah, yang ketiga, katanya crunches adalah latihan paling baik untuk membakar lemak di perut. Itu betul atau enggak sih? Kalau menurut gue gini, kalau untuk latihan perut itu, sebenarnya gini, apapun itu sebetulnya buat gue mitos. Oke. Karena nggak ada latihan yang terbaik gitu. Karena kalau latihan apapun kita harus variasi. Mau main shoulder, mau main abs, mau main
back, semuanya harus divariasiin gitu. Jadi nggak ada satu gerakan yang gerakannya paling bagus untuk dada, gerakannya paling bagus untuk bahu, nggak ada. Semuanya bagus, tinggal kita gimana variasinya aja. Oke, dan aku kayak juga pernah baca katanya sebenarnya olahraga apapun tuh kita nggak bisa fokus di satu bagian aja. Nggak bisa. Karena ya metabolisme pembakarannya itu lemaknya di seluruh tubuh gitu. Betul. Jadi kayak misalnya orang, gue aja ini gimana sih cara kecilin paha gitu. Terus gimana? Ya lu mesti latihan seluruh tubuh. Ya kan? Karena kayak olahraga fitness di bagian tertentu sebenarnya cuma memperbesar ototnya aja dia fokus kan. di situ. Ototnya. Fokus di situ, tapi lemaknya yang nggak Ya. hilang juga gitu. Misalkan olahraganya cuma bagian itu aja. Bener. Jadi ya kalau bisa latihannya variatif lah ya. Coba aja kalau misalnya kayak gini deh, kayak kalian misalnya sit up gitu ya kan. Di awal-awal mungkin akan berasa, kenceng gitu, Iya. gue makin kenceng. Suka. Coba sebulan, pasti stuck. Kayak sama aja gitu ya. Kayak nggak berasa perubahannya gitu kan. Emang kita perlu variasi. Bervariasi. Nah, penting banget tuh jangan cuma setiap hari sit up aja Iya. atau chest. So banyak kayak gitu cuman push up atau sit Iya, up. benar. Terus pengennya seluruh tubuhnya jadi bagus Iya. ya. Nggak bisa gitu juga, harus variatif lah, perlu belajar lah ya. Yap. Nah, pertanyaan keempat. Fitness itu identik cuman cardio dan weight training. Nah, itu betul nggak sih? Basicnya itu. Basicnya itu. Tapi sebetulnya kalau kita, itu tadi bilang kan variasi sekarang udah banyak banget. Ada gerakan-gerakan fungsional lah, ada gerakan high intensity interval training ya kan. Tapi basicnya emang cardio sama angkat beban, weight training atau body weight training juga ada kayak gitu. Nah, masalah cardio, apakah setiap fitness, misalnya kita ke gym tuh wajib melakukan cardio? Gua nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Nggak. Karena badan gue ectomorph, tau dong. Basicnya kurus, jadi kalau kebanyakan kardio malah habis badannya, kayak gitu. Jadi kalau gue sama sekali nggak kardio seminggu sekali, badminton, terus sepak bola, kayak gitu. Jadi tergantung jenisnya Tergantung juga. jenis badannya, tergantung goalsnya mau apa nih. Dan kadar lemaknya juga lah ya. Betul. Kayak Karena gitu. cardio biasanya buat mengurangi, membakar, Yes. dan mengurangi kadar lemak dalam tubuh. Betul. Oke, menarik nih. Nah, ini banyak yang bilang katanya, kalau misalkan badannya mau bagus tuh harus lebih lama dan lebih sering di tempat gym atau fitness. Itu betul gak sih? Enggak lah, kalau buat gue quality over quantity. Oke. Jadi gue sering loh nge-gym cuman kayak setengah jam, Oke. 40 menit. Tapi itu benar-benar fokus, no handphone. Latihan antar set cuma 30 detik. Dia benar-benar fokus daripada kita 2 jam di tempat gym, tapi kita main handphone sering. Selfie lah ya, banyak juga. Sering, ya. Cuma badan lagi panas, tiba-tiba dingin lagi main handphone. Panas lagi, dingin lagi main handphone. Jadi kalau buat gue sih quality paling penting sih. Jadi kualitas paling penting Ya. dan gerakannya juga harus benar Gerakan, ya. Nge-gym itu gerakan pasti paling benar. Gerakan, cara ngambil nafas. Oke, cara ngambil nafas juga penting. Penting, karena banyak kan orang-orang juga ngangkatnya selain gerakannya nggak maksimal, salah nafas. Oke. Gitu, jadi itu bisa menghambat pertumbuhan otot juga. Jadi kan tuh banyak tuh yang asal yaudah angkat Asal angkat doang, aja. benar. Kayak misalnya bicep, sikunya kemana-mana, itu kan nggak fokus di. Jadi nggak guna juga, sayang juga. Bukannya Ya? nggak guna, tapi nggak fokus kenanya yang Nggak kemana. fokus. Jadi nggak maksimal gitu. Pengennya ke shoulder malah ke bicep malah kena ke shoulder gitu. Oke, jadi ya kalau bisa belajar dulu gitu gerakan yang benar. Mungkin kalau gue bilang ke orang-orang misalnya nanya kayak gue baru pertama kali nge-gym, gue harus ngapain nih? Yang pertama kali lakukan adalah lu nggak usah buat dulu pola latihannya apa, tapi lu cobain semua alatnya, tapi gerakannya yang benar. Jadi lu adaptasi dulu sama setiap alat-alatnya, sama gerakan yang benar gimana. Itu paling penting. Itu paling utama. Sebelum udah ngancanain pola latihan. Baru abis itu kayak, oke, gue mau goal seperti apa, pola latihan seperti apa. Ini bagus banget nih. Jadi ya jangan malu lah coba-coba. Kan banyak tuh yang malu-malu ke tempat gym, nyoba ini malu. Jadi ya jangan malu coba. Udah bayar, coba aja dulu semuanya. Nah, selanjutnya nih, banyak yang bilang misalkan fitnessnya udah sering, udah banyak nih. Kan jadi yang terbakar juga banyak. Ya. Jadi pola makan nggak perlu dijaga. Karena olahraganya udah banyak banget nih. Itu betul atau enggak? Enggak dong, tapi tergantung sih. Ya itu bagi kita harus tahu kan jenis barang kita apa nih, ectomorph, mesomorph, endomorph. Kalau kayak gue ectomorph ya makan apapun terserah. Karena kan tujuannya mau gedein badan, mau naikin berat badan, berarti harus surplus kalori. Oke. Tapi kalau orang-orang yang mau diet atau mau yang cutting, ya pola makan harus dijaga lah. Jadi tentuin dulu goalsnya. Goalsnya mau apa dulu nih? Oke, pola badannya juga Sama kayak gimana. jenis tipe badannya tuh kita harus tahu. Karena kita doang yang tahu. Yap. Ya kan?
Dan banyak juga yang cuman diet aja nih, nggak mau olahraga. Nah itu, Kan situ berhasil diet tuh. iya. Tapi olahraganya kurang. Nah itu salah juga tuh. Gak apa-apa sebetulnya. kalau emang tujuannya gue pengennya kurus, ya udah diet aja bisa kurus. Ya, tapi kan paling bagus seimbang lah Iya. antara olahraga. Emang kita harus tentuin dulu Betul. kebutuhan kalorinya kayak gimana. Soalnya Ya. kadang suka diet yang berlebihan Ya. juga, itu juga nggak bagus juga. Gitu. Benar. Ya, kalau bisa seimbang lah gitu. Betul. Kayak Mas Ibrahim Jerayan. Selanjutnya nih ada istilah no pain, no gain di dalam dunia fitness. Siap. Nah itu benar nggak sih? Apa dilakukan nggak sih? Fakta dong. Jadi harus sampai sakit gitu apa gimana? Iya dong, pastilah. Namanya kita gini, kalau kita olahraga nge-gym lah ya, nge-gym mau buat bentuk badan, kalau kita olahraga sampai nggak sakit-sakit mah, itu mah pemanasan doang. Oke, jadi tandanya udah maksimal tuh. Gini, harus karena ada- otot itu kan dibentuk kan. Otot itu kan dibentuk, berarti kan dia kalau dianalogin itu seperti tanah liat. Oke. Ya kan, dihancurin dulu. Oke. Dihancurin dulu ketika kita rest, ketika kita istirahat, barulah dibentuk. Makanya orang kan mikir kan kadang-kadang kayak, oh gue nge-gym badan gue harus gede. Gedenya tuh bukan waktu lo nge-gym, tapi ketika lu lagi istirahat tuh lagi pembentukannya. Makanya ketika otot dirusak dulu, dihancurin dulu ya, itu kan pasti sakit, ya kan. Makanya orang-orang yang nggak biasa nge-gym, yang nggak biasa olahraga, pertama kali pasti besoknya sakit-sakit, nggak bisa mandi, Banyak nggak bisa tuh. pakai baju, ya kan. Itu kan ototnya dihancurin dulu. Dan perlu istirahat juga ya berarti ya? Rest harus. Ya itu dia, kalau kita udah gymnya maksimal, makannya bagus, tapi kita sering bergadang tidur cuma 2-3 jam ya, kapan mau gedenya? Oke. Badan kita beraktivitas terus, nggak recovery-nya nggak ada. Nggak ada Karena waktu. rest itu salah satu bagian dari Yes. untuk memperbesar otot Ya. juga. Oke. Jadi pola makan, pola latihan, dan pola tidur. 3 itu harus pas. Seimbang dan Harus maksimal. balance. Oke, harus balance. Gitu. Nah selanjutnya berkaitan sama tadi nih waktu lama gym dan lain-lainnya. Ya. Katanya kalau nge-gym tuh wajib banget berkeringat sampai bercucuran gitu. Kalau nggak kayak gitu nggak maksimal fitnessnya. Sebetulnya bisa ya, bisa nggak. Oke. Kalau misalnya fokusnya kayak gue mau gedein badan, berarti kan gue perlu angkat beban aja, ya kan? Angkat beban, kalau tempat gym gue dingin kayak begini, Ya nggak keluar kayak nggak gitu keluar ya. keringet kan. Oke. Kalau tempat gym yang nggak ada AC baru pasti keluar keringet. Jadi itu ya bisa nggak situ kan. Oke, dan tergantung metabolismenya juga Tergantung kali metabolisme. ya. Soalnya ada, Iya, ada temen gue yang kayak dia gila olahraga udah kayak lari kayak apa, tetep aja kering gitu. dan sedikit iya. Iya kan? Saudara gue juga ada kayak Kayak gitu gitu. kan? Mau olahraga lari sejauh apapun juga keringetnya dikit aja gitu. Kalau gue langsung bocor pasti. Jadi ya keringet tuh bukan tanda kalian olahraganya maksimal atau Ya. enggak ya, termasuk dalam dunia fitness ini. Betul. Nah selanjutnya nih, banyak yang mungkin dari muda tuh pengen nge-gym, tapi mungkin dilarang lah sama orang tuanya Ya. karena mikirnya nge-gym tuh bahaya buat anak muda, karena masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan. Oke, nah itu betul nggak? Maksudnya kayak jadi nggak tinggi gitu ya? Ya, termasuk lah jadi pendek, nggak tinggi gitu. Nah, sebetulnya ini gue nggak ngerti kalau secara kedokteran, tapi kalau secara faktanya, gue punya temen, dia umur 13 tahun udah mulai nge-gym, sekarang umurnya 20 tahun, badannya tuh kering banget. Oke. Dan tinggi segini gue gitu. Jadi, kalau menurut logika gue, mungkin waktu masa-masa pertumbuhan jangan melakukan gerakan-gerakan yang menahan beban berdiri kali ya, yang melawan gravitasi. Logika aja, gue nggak ngerti secara ilmu kedokteran. Jadi misalnya kayak main squat tapi ngangkat beban yang tinggi, berat kayak gitu. Itu kan kayak melawan gravitasi. Logika Kalau gue sih. bisa dihindari lah ya. Logika gitu. gue. Tapi kalau misalnya kayak bench press, incline, shoulder gitu sih, ambil duduk nggak apa-apa sih. Oke, jadi ya juga ada temen sih kayak dia dari SMP udah nge-gym ya tinggi-tinggi aja Ini gitu. iya. Yang aku tahu sih, aku nggak tahu nih, belum cari tahu mengenai hubungan fitness dan tinggi badan, tapi kalau masalah tinggi badan yang aku tahu itu sebagian besar dipengaruhi oleh genetik gitu, 60 Iya. sampai 80% gitu. Kita bisa maksimalin aja. Ya, sedangkan faktor lingkungan tuh cuman sebagian kecil ya. Kalau emang dasar genetiknya tinggi ya tinggi-tinggi aja gitu. Iya, betul. Nah ini pertanyaan terakhir setelah aku cari-cari nih. Betul nggak sih? Kan banyak nih yang fitness, terus berhenti fitness jadi kendor. Fakta nggak tuh? Misalkan berhenti fitness jadi kendor gitu. Fakta, itu gue banget sekarang. Oh, Habis PSBB. sekarang? Oh, ini udah Oke. kurus banget gue, udah kendor gitu. Emang begitu sih. Jadi emang kayak buat gue fitness itu harus jadi lifestyle. Harus jadi lifestyle. Nah kalau sehari-hari tuh misalkan sebelum PSBB nih, fitness tuh berapa kali dalam seminggu lah? Wah, salah nanya orang. Gue 6 kali seminggu. 6 kali. Hampir tiap hari gue di 6 gym. kali, wow. Tapi ya kalau misalnya orang-orang normal 3-5 kali lah. Oke, tapi ya intensitasnya nggak lama gitu ya, berjam-jam gitu. Iya, gue juga 6 kali seminggu. 1 kali kan kardio kan. Tapi itu juga nggak setiap hari intensitas tinggi. Kadang-kadang gue cuman kayak asal gerak aja. Karena kan kita perlu rest kan. Kadang body weight training di rumah gitu ya. Enggak sih, kalau di rumah gue kayak nggak beda feel-nya. Beda. Makanya Tetap kemarin harus di PSBB gue stres kemarin.
nggak bisa nge-gym. Jadi nggak maksimal gitu lah ya. Buat gue nggak maksimal karena gue terbiasa, gue perlu beban yang gede berat ya kan, Oke. karena kan dari kurus ke besar ke ya kan ke gede kan gitu. Tapi kalau buat orang-orang yang jaga kesehatan aja, kalau buat orang-orang yang buat healthy lifestyle di rumah bisa banget. Ya, bisa lah ya lihat YouTube-nya Bisa. Jerayan. Kayak Bisa, sempat boleh. lihat tuh kemarin banyak banget olahraga yang bisa dilakukan di rumah lah ya. Karena di rumah bro, gue nggak bisa kemana-mana kan. Iya. Jadi bikin konten di rumah. Bikin ya udah. konten di rumah Udah di aja. rumah. Oke, itu bermanfaat banget. Kayak kemarin juga sempat saudara gue nonton satu videonya, terus dia akhirnya dia ngelakuin tuh gerakan-gerakan. Mantap. Thank you so much Thank you. Ryan atas informasinya nih yang mungkin buat aku juga informasi baru, apalagi buat teman-teman semua yang semoga bisa dilakukan di rumah dan bermanfaat bagi kalian. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Ryan, channelnya, J. Ryan Karsten. dan Instagram-nya Ryan. Sama J. Ryan Karsten juga. Thank you semua. See you in the next video. Bye.